Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfandriyadi, NIM 1411750, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan draft tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Keamanan Aplikasi Chatting berbasis Android menggunakan metode algoritma kriptografi, modifikasi beginner cheaper, dan advanced encryption standar atau AES. Langsung saja ke halaman kedua. Isi daripada PowerPoint ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua landasan teori, dan yang ketiga perancangan aplikasi. Pendahuluan, latar belakang. Pada aplikasi chatting, kerahasiaan informasi menjadi hal yang sangat penting, karena jika data diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan, hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Salah satu cara menjaga keamanan data yakni menggunakan kriptografi. Kriptografi merupakan teknik menjaga keamanan data dengan menggunakan dua proses, yakni proses enkripsi dan proses dekripsi. Pada penelitian ini akan dilakukan penerapan keamanan aplikasi chatting menggunakan algoritma kriptografi. Algoritma yang digunakan yakni modifikasi beginner cheaper dengan menggunakan teknik LSFR dan advanced encryption standar. Identifikasi masalah. Algoritma beginner cheaper memiliki kelemahan jika diserang menggunakan metode Kaspersky. Yang kedua, kerahasiaan informasi pada aplikasi chatting sangat penting, sehingga perlu dilakukan pengamanan pesan. Salah satu cara mengamankan pesan yakni menggunakan kriptografi. Selanjutnya, yakni rumusan masalah. Yang pertama, apakah modifikasi beginner cheaper akan membuat algoritma tersebut lebih aman? Yang kedua, apakah kombinasi dari modifikasi beginner cheaper dan AES akan membuat pesan yang dienkripsi lebih aman? Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi chatting dengan menggunakan kedua algoritma tersebut? Tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan modifikasi algoritma beginner cheaper yang lebih aman. Yang kedua, menerapkan kombinasi dari modifikasi beginner cheaper dan AES untuk mengetahui keamanan dari algoritma ini. Yang ketiga, membuat aplikasi chatting dengan mengimplementasikan algoritma beginner cheaper dan AES. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah algoritma kriptografi yang digunakan adalah modifikasi beginner cheaper menggunakan teknik LSFR dan Advanced Encryption Standard. Batasan masalah yang kedua, pesan yang dikirimkan melalui aplikasi chatting hanya bisa berupa teks, jadi tidak bisa berupa gambar ataupun video. Yang kedua, landasan teori bab 2. Landasan teori yang pertama, kriptografi. Kriptografi berasal dari kata kripto yang artinya rahasia dan grafi yang artinya tulisan. Kriptografi merupakan teknik menjaga keamanan data dengan menggunakan dua proses, yakni proses enkripsi dan proses dekripsi. Jadi pada gambar ini terdapat sebuah plain text dan terdapat juga kunci. Proses ini disebut enkripsi dan menghasilkan ciphertext. Ciphertext merupakan suatu kalimat yang telah disandikan. Selanjutnya ada kunci tertentu dan dilakukan dekripsi, sehingga menjadi plain text. Selanjutnya, beginner cheaper. Beginner cheaper merupakan algoritma kriptografi klasik, sistem sandi polialfabetik yang sederhana. Proses enkripsi dari algoritma ini yakni menggunakan kata atau kalimat tertentu sebagai kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Misalkan terdapat plain text belajar dan kunci yang kita gunakan adalah buku. Jadi, plain text pada kata belajar yakni terdapat 7 huruf dan kata buku mempunyai 4 huruf. Jadi kunci tersebut akan berulang menjadi buku BUK. Selanjutnya, cara proses enkripsi daripada beginner cheaper yakni pada bagian horizontal adalah plain text, pada bagian vertikal adalah kunci. Jadi ketika huruf B dan huruf B menjadi ciphertext C dan huruf selanjutnya dari kata plain text belajar adalah E. Dan huruf kunci pada kata selanjutnya adalah U. Jadi, garis pertemuan E
dan huruf U, yakni C. Maka ciphertext selanjutnya adalah Y. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah algoritma Advanced Encryption Standard, AES. AES merupakan algoritma kriptografi modern yang dipublikasikan pada tahun 2001 oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology untuk menggantikan algoritma DES, Data Encryption System, yang dianggap telah lampau. AES memiliki beberapa tahapan dalam melakukan penyandian pesan, yakni add round key, subbytes, shift rows, dan mix column, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, Android. Android merupakan sistem operasi mobile handphone berbasis Linux yang diperkenalkan pada tahun 2007. Saat ini, bahasa yang pertama mendapatkan update dari perkembangan pembuatan aplikasi Android adalah Kotlin. Penelitian ini juga berencana untuk membuat aplikasi chatting berbasis Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi implementasi daripada algoritma kriptografi ini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin di aplikasi Android. Selanjutnya, yakni tinjauan pustaka. Peneliti mendapatkan inspirasi dari beberapa jurnal. Di sini terdapat 2 jurnal yang memang menjadi acuan utama peneliti dalam pembuatan tugas akhir ini. Yang pertama, nama penulisnya adalah D. Bayu Gumelar dan W. Pramusinto. Tahun penelitiannya 2018. Judul penelitiannya adalah Implementasi Algoritma Kriptografi dengan Algoritma Caesar-Cipher, Advanced Encryption Standard 256, dan RC6 untuk aplikasi chatting berbasis Android. Penjelasan singkat daripada jurnal ini adalah peneliti tersebut membuat aplikasi chatting dengan menggunakan metode algoritma Caesar-Cipher, Advanced Encryption Standard 256, dan Reverse Cipher 6. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa key yang didapatkan dari kombinasi antar karakter yang telah ditentukan oleh sistem, ditambah dengan beberapa karakter dari room ID. Hasil dari penelitian ini bahwa aplikasi cukup baik dalam melakukan penyandian pesan. Selanjutnya, nama penulisnya adalah M. Octavianingrum, D. Agustina Siambaton, dan A. Tevia Kristina Dewi. Tahun penelitian 2018, judul penelitiannya adalah Modifikasi Figner-Cipher dengan kunci geser metode enkripsi blok. Penjelasan singkat dari penelitian ini adalah permasalahan penelitian ini adalah algoritma Figner-Cipher yang memiliki kelemahan perulangan karakter, sehingga memudahkan untuk diserang dengan menggunakan metode Kaspersky. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi Figner-Cipher dengan tujuan agar algoritma ini menjadi lebih aman. Hasil dari penelitian ini adalah algoritma Figner-Cipher menjadi lebih aman meskipun proses dekripsi menjadi lebih lama, karena penerima pesan harus menganalisis terlebih dahulu letak pergantian kunci yang telah disisipkan. Yang ketiga, bab 3 adalah perancangan aplikasi. Pada perancangan aplikasi ini, pengirim pesan tersebut akan berbentuk sebuah plain text yang kemudian dienkripsi, kemudian dimasukkan ke dalam database, dari database didekripsi, dan kemudian diterima oleh penerima. Pada proses enkripsi-dekripsi ini terjadi secara otomatis. Nah, ini adalah penjelasan pada proses enkripsi. Plain text pesan plain text tadi akan dilakukan proses enkripsi dengan algoritma Figner-Cipher. Tapi sebelumnya terdapat pembangkitan kunci random, misalnya 5 huruf. Dan kemudian dilakukan pembangkitan kunci dengan metode linear shift feedback register dengan tujuan memperpanjang kunci. Setelah itu dilakukan proses enkripsi algoritma dengan menggunakan algoritma Figner-Cipher. Selanjutnya dilakukan lagi proses enkripsi Advanced Encryption Standard dan kemudian masuk di dalam database. Proses dekripsinya dari database dilakukan dekripsi Advanced Encryption Standard, dilakukan lagi proses dekripsi Figner-Cipher, kemudian menjadi plain text yang akan diterima oleh
penerima. Sekian dari saya untuk penelitian ini. Memang pada bab 3 saya belum menyelesaikannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.